Shalom jemaat-jemaat sekalian. Bacaan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kini Tuhan, kami mau Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Apa yang Tuhan mau kami jalankan di dalam peran dan fungsi kami. Apapun yang Tuhan ciptakan, hidup kami di dunia ini. Biarlah hidup kami menjadi berita yang baik, menjadi cerita agung daripada Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan, seluruh ruangan ini kiranya Engkau yang menguasai. Pikiran dan hati kami ada di dalam kendali Tuhan, sehingga tidak ada pikiran-pikiran lain yang saat ini kami pikirkan. Satu hal saja yang kami perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan, memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripada kami, yaitu firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur ya hari ini saya bisa ada di tengah-tengah saudara. Mungkin saya ambil kesaksian sedikit. Hari Kamis yang lalu suami saya kena serangan jantung. Jadi sesuatu yang saya nggak pernah pikir dan juga saya nggak pernah punya pengalaman orang kena serangan jantung kayak apa. Tapi setelah itu saya baru tahu betapa bahayanya, betapa gawatnya. Jam 7 pagi suami saya masih tindakan, pasang ring untuk pasien. Tapi jam 5 sore dia yang diranjang yang sama, dia yang dipasang ring. Sudah ada penyumbatan 100% di pembuluh darah besar. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan, ya kemarin sore siang sudah pulang ke rumah. Saya cuma pikir waktu malam hari itu, saya tidur.
Saya cuma bilang, Tuhan, saya akan tidur sendirian atau Bapak akan kembali ada di samping saya. Jadi hidup itu fragile sekali. Hari ini ada, belum tentu besok ada, ya. Mari kita hargai setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita nggak tahu, ya. Saya pikir kalau Bapak tugasnya udah selesai, ya sudah. Waktu itu otak saya begini, Tuhan, kalau Tuhan kasih dia hidup, itu kemuliaan buat Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan panggil, itu kemuliaan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, kok saat ini otak saya langsung pikir kalau Bapak nggak ada, apa yang saya akan lakukan, saya akan tinggal di mana, saya bagaimana. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, saya cepat berdoa, saya bilang, Tuhan kasih saya kelemahan. Kasih saya kelemahan, kebergantungan sama Tuhan. Wah, saya ingat, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Oleh karena itu, aku lebih suka aku lemah. Oh saudara, saya baru tahu, iya ya selama ini kok saya mandiri banget. Saya minta ampun sama Tuhan. Di Chapel Siloam itu, Bapak lagi tindakan, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apapun itu aku mau bergantung kepadamu. Apapun itu, saya mau lemah di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara, saya cuma berpikir hidup itu ya kalau nggak begini ya begitu gitu ya. Sangat pragmatis, sangat logik. Tapi saya bilang Tuhan, kembali, saya perlu Engkau hidupi cerita ini. Saudara, bukankah hidup kita adalah sebuah cerita? Ya, cerita Sang Maha Agung. My story is His story. Alkitab bukan hanya isi doktrin, bukan hanya isi janji, bukan hanya isi perintah-perintah, tetapi isi cerita. Dan siapa sang cerita itu? Kristus, Tuhan. Apakah dia Tuhan yang kita hidupi di dalam hidup kita? Saudara, hari ini temanya adalah wanita yang bijaksana. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya sempat ke Paris, ke museum yang ada foto ini. Orang tuh mesti ngantri. Saudara tahu nggak, lukisannya tuh cuma segini loh. Cuma sebesar ini. Tapi orang ngantri masuk, mau deket nggak bisa karena dikasih jarak 2 meter. Ada gambar Mona Lisa. Apakah ini jadi pujaannya para wanita? Wah, senyumnya Mona Lisa. Hati-hati saudara, karena sebentar lagi Mona Lisa after pandemi seperti ini, ya. Manusia mah bisa berubah, ya. Apa sih yang nggak berubah, saudara? Amsal pasal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kalau lihat ayat ini kayaknya hebat amat ini wanita. Dengan tangannya dia bisa mendirikan, dengan tangannya dia meruntuhkan. Saudara, jelas itu bukan tangan secara fisik. Tuhan menaruh wanita di dalam hidup sebuah keluarga bukan untuk pajangan. Rupanya dia akan menjadi tiang-tiang penyangga dari sebuah rumah. Rumah itu bisa didirikan atau diruntuhkan. Saudara, kalau ada seorang ibu ngomong begini, Bu, ibu kerja di mana? Saya mah cuma ibu rumah tangga. Nggak ada yang cuma. Lalu seorang suami ditanya, istri kamu kerja apa? Dia mah di rumah. Jadi yang pagi nganter anak sekolah, ya istri saya, kan dia di rumah. Jadi siang yang masak, ya istri saya, kan dia di rumah. Jadi sore yang bukain pintu, saya pulang, kamu pulang, yang sediain air mandimu, istri saya, kan dia di rumah. Saudara, kalau istri satu hari nggak ada di rumah, saudara ngikutin itu ya, jemput anak ke pasar, masak, habis itu jemput lagi, nganter les, balik lagi jemput. Mungkin saudara kewalahan, aduh ini yang mana nih ya, ini bilang, Pak jemput dong, ini Pak aku udah telat nih les, Pak basketnya udah mulai.
Mungkin saudara bilang, ya ampun, walaupun cuman di rumah, nggak ada dia, hancur berantakan. Ayo saudara, tentu saya hari ini tidak mengajak saudara untuk kita memuja-muja wanita, bukan itu tujuannya. Tapi apa sih peran yang Tuhan mau sampaikan di dalam hidup kita ketika Anda seorang wanita atau ketika Anda hidup bersama seorang wanita? Yang pasti kita ini semua lahir dari ibu kan? Ada nggak yang lahir dari bapak? Enggak ada ya. Semua lahir dari ibu kan? Jadi punya wanita kan dalam hidup kan? Minimal ya ibumu yang ada. Saudara, tadi Amsal yang kita baca dimulai dengan ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, cakep sama cakep teh beda ya. Ini bukan cakep, cakap. Ya, cakap. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan noble character. Jadi cakap ini bukan soal skill, tapi yang punya karakter yang mulia. Siapa dapetinnya? Kalau ada yang dapetinnya, dia mendapat seperti lebih daripada permata. Saudara, permata berlian itu mahal harganya. Ada enggak? Ada. Tapi tentu sedikit, makanya mahal. Saudara, kalau murahan mah batu kali ya, batu bata ya, bukan batu berlian ya. Batu bata banyak, makanya murah. Sedikit, makanya mahal, susah dicari. Itulah istri yang cakap. Jadi saudara, dia adalah pendamping yang dapat dipercaya. Hati suami percaya kepadanya. Saudara, nggak mudah nih dapat kepercayaan suami. Saya tahu ya, tapi istri yang bisa dipercaya saudara. Artinya begini, nggak bakal bohong. Saya punya teman, dia bilang begini, ya gimana dong, gua ngomong jujur sama suami gua. Ini minta duit buat mama. Soalnya mama dia sama mama gua dapatnya jatahnya beda. Jadi gua ngomong aja, sekarang minyak naik, listrik naik, cabai naik, beras naik. Kan tujuannya baik, buat supaya lebih kasih orang tua. Saya bilang, kenapa sih mesti bohong? Ya minta aja lebihan. Ya kalau dia nggak kasih, ya udah. Emang segitu artinya, ya udah Tuhan akan kasih dari orang lain tuh buat si mama. Nurut aja kok susah. Tapi itu dia, makanya Tuhan harus perintahkan, hai istri-istri, apa ya? Tanduklah suamimu. Tanduk atau tunduk? Tunduk tuh susah banget. Nggak gampang, ya. Nggak gampang. Karena kita nih wanita rasa lebih tahu dari dia. Mana nih kacamata? Kacamata mana nih kacamata? Gitu kan? Itu di situ. Semua serba ditolong bu, dibantu bu. Ini cari, itu lupa. Nah, jadilah kita mulai merasa, ayo hebat ya. Gimana tunduk? Maunya juga dia kali yang tunduk ya. Nurut sama kita dong. Saudara, saya tahu tidak mudah. Ini perjuangan. Tetapi di dalam kepercayaan itu ternyata suaminya tidak kekurangan keuntungan. Saudara percaya aja ketika suami nih di dalam pekerjaannya. Istri bilang, bu lemot banget. Aduh ini ada kangtau nggak diambil. Saudara, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Suami saya tipe, dia dokter yang apa ya, yang memang bawaannya sangat apa ya, sangat sederhana, apa adanya, tidak macam-macam ya. Jadi sementara saya sering dihubungi oleh farmasi obat,
Bu, bujuk bapak dong. Dia mau kemana kita sediain. Ya mau ikut kongres di mana. Saya bilang langsung aja sama bapaknya. Bapak ditawarin apa-apa nggak mau. Lalu kemudian saya bilang tuh saya dihubungin sama farmasi. Ya kamu mau kemana. Dia bilang nggak mau ah. Ya daripada aku dibiayain nanti aku mesti ngelakuin obatnya. Wah saudara, ya kadang-kadang saya pikir ya mau deh 1 kayak 2 supaya saya bisa ikut pergi maksudnya kan. Ya ini istri yang mau ngatur saudara ya. Suami saya bilang enggak, pokoknya kalau dia mau bayarin ya dia mau bayarin, saya nggak mau diatur sama begitu. Saudara, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Tentu saya mendengar lah ada teman ngomong gitu ya, suami kamu tuh kurang berjuang ya. Terlalu malah dikatakan suami kamu tuh payah banget. Oke ya. Tapi ya yang penting dia di dalam Tuhan itu aja. Ya, apa sih di dunia orang hidup juga cuman sebentar kan? Ya dia baru ulang tahun yang ke-60. Saya pikir dia udah selesai nih. Oh ternyata ada bonus, tapi saya juga nggak tahu sisa bonusnya. Tapi bagi saya yang penting dia ada di dalam Tuhan. Jadi kalau dipanggil Tuhan juga dia ketemunya sama Tuhan. Ya, kita mau ketemu sama siapa coba kalau kita tutup mata. Nah jadi saudara, dia berbuat baik kepada suaminya. Tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saya mikir-mikir mungkin gak sih kita gak jahatin suami ya? Mungkin gak sih? Misalnya katakan ya, lu ya bentak-bentak gua, prek ya, libur 2 bulan ya. Gua gak akan ajak ngomong, jangan pegang-pegang. Ya. Tidak berbuat jahat. Saudara, kita itu disuruh mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Ini suami bukan musuh. Cuman dia lagi bentak aja. Oh saudara, saya pernah dibentak sama suami saya. Sakit hati banget. Sakit hati. Jahat amat sih ngebentak gua. Hati rasa kayak di ini ya. Suami saya juga pernah bilang budek. Aduh saudara, kalau orang gila yang ngomong sih saya gak sakit hati ya. Kan orang gila ya. Tapi suami ngatain saya budek. Aduh saudara, nyes aja ya. Begitu dia ngomong budek, gua gak ajak ngomong loh ya. Saudara, tidak berbuat jahat. Kenapa bisa? Karena kasih. Di dalam hati penuh dengan kasih. Saudara, satu hari suami saya pulang malam, saya bilang gini, Pap, kok pulang malam? Dalam benak saya jawabannya kan begini nih, A, banyak pasien, B, tadi ada pasien gawat, C, jalanan macet, D, ada rapat mendadak di gereja, gitu kan? A, B, C, D, silakan pilih yang benar dan sesuai, gitu dong. Begitu saya bilang, Pap kok pulang malam? Jawabannya gini, emang aku main? Waduh itu jawaban E, yang kagak ada di dalam pilihan. Emang aku main? Emang siapa yang bilang main? Cuman bilang kok pulang malam? Jawabannya, emang aku pergi main? Ya enggak lah pasti. Saya udah mulai dongkol. Tapi saya pikir, dia lagi ngaheng kali ya. Udah dah, saya diam, keluar dari kamar mandi, baru dia bilang, aduh tadi itu pasien ditungguin, akhirnya lewat juga gitu ya. Berarti ada pasien gawat. Nah saudara, paginya, ya saya diemin aja, namanya juga masih jengkel kan. Paginya saya mau khotbah, saya jam 5 saya bangun, saya doa, saya bilang Tuhan nanti saya mau khotbah. Tuhan ingetin saya, temanya keluarga yang saling mengampuni. Nah Tuhan, ya udah saya udah ngampunin dia kok. Oh kata Tuhan belum beres. Kamu mesti beres dulu dengan aku. Ya Tuhan ampuni saya sombong, saya ini. Wah saudara, saya waktu saya mau pergi ke gereja jam 6, saya cium dia.
Saya bilang, Pap, aku pergi dulu. Suami saya bilang gini, oh saudara, mestinya kan gini, udah bagus gua cium, udah bagus gua pamitan ya. Lu masih jawab begitu ya. Itu tuh kalau dulu. Tapi saya heran, karena pagi itu saudara saya udah dengan Tuhan. Jadi saya waktu ngeliat dia masih, saya kayak gini, kok kesian ya, dia masih marah ya. Kasihan dia masih marah. Saya di dalam mobil saya cuma bilang, Tuhan berikan dia sukacita sama kayak Tuhan memberikan kepada saya. Langsung saya ingat, kasih itu menutupi segala dosa, kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau engkau di dalam aku, sukacitaku menjadi penuh. Oh, saya baru tahu sukacita penuh itu tuh dikoplok-koplok yang enggak goyang-goyang, penuh. Sampai luber, penuh saudara. Nah, jadi saudara, wanita yang bijak juga, pekerja yang keras dan cerdas. Saudara, sering kan kita ada tema, gimana sih apakah jadi ibu, jadi istri, boleh gak sih kerja? Amsal 31 menceritakan tentang istri yang pekerja nih. Ya, luar biasa. Anda kalau lihat semua, ini yang saya bold adalah tangannya. Mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya, hasil tangannya. Dia menguatkan lengannya, tangannya ditaruhnya pada jentera. Ia membuat bagi dirinya permadani, ia membuat pakaian. Saudara, semua dikerjakan oleh tangan. Balik lagi tadi ya, ingat ayat tangan ya. Tangan, dengan tangannya dia bisa mendirikan, dengan tangannya dia juga meruntuhkan. Saudara, maksudnya tangan ini adalah ketika dia doing, melakukan. Saudara, waktu saudara melakukan, saudara itu diberikan kemampuan loh ya. Makanya wanita itu dibilang apa ya, dibilang lebih perkasa, tapi kan bukan dia lebih hebat, lebih kuat, bukan. Kenapa saudara sebetulnya kalau kita melihat angka kematian, lebih banyak pria dulu mati lebih muda, ya, baru wanita, ya. Jadi lebih banyak janda daripada duda, gitu kan, ya. Kenapa saudara? Ya karena wanita sebetulnya lebih kuat. Saudara, mama saya itu bangun jam 4 pagi, jualan kue, ya sepanjang hidupnya begitu ya, sampai sekarang 10 tahun terakhir sudah Alzheimer, ya sudah demensia. Tapi saya melihat, iya hebat banget ya. Nah saudara, ketika dia tentu pekerja di dalam konteks dia melakukan, dia harus diimbangi. Bukan dengan motif, wah saya ini wanita sukses, saya mau berkarir, bukan. Saudara udah dikasih peran luar biasa sebagai istri, sebagai ibu. Saudara, peran itu jangan digantiin sama orang lain. Jangan digantikan. Karena saudara bekerja ini, saudara, ada hal yang saudara mesti lakukan. Next, kita melihat ini menjadi kesatuan. Yaitu dia mengatur rumah tangga. Dia bagi-bagiin tugas kepada pelayan-pelayannya. Saudara, tentu saja dia punya banyak pekerjaan, tetapi bagi dia peran sebagai istri dan sebagai ibu tak tergantikan. Dia mengawasi pekerjaan rumah tangganya dengan rajin, makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia tidak menunda-nunda, dia lakukan karena memang betul dia banyak pekerjaan. Jadi saudara, sebetulnya kalau mau ngomong ini soal doing, ya, soal dia ngatur. Sibuk gak sih jadi ibu rumah tangga? Banget. Tapi kenapa bisa nonton drama Korea sampai jam 4 pagi? Ayo saudara, kita punya banyak pilihan. Banyak pilihan. Saudara, mau nonton gak apa-apa. Tujuan nonton yang penting. Tujuannya apa? Saudara harus belajar dari film yang saudara tonton. Kalau cuma buat jadi hiburan mah, ya ampun saudara, habis itu saudara kayak hidup di alam mimpi. Teman saya di gereja
dia turun dari gereja si suami. Udah gitu mukanya cemberut. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, pagi-pagi tuh istri nggak mau turun. Kenapa nggak mau turun? Mau minta dibukain. Hah, dibukain pintunya? Ya iyalah, gue udah 10 tahun kawin nggak pernah bukain pintu. Ya kenapa dia minta dibukain pintu? Itu nonton drama Korea. Nonton drama Korea jadi minta dibukain pintu. Saya bilang bukain aja susah amat sih. Enggak kebiasaan. Nonton sih. Saya bilang bukain. Dia nggak minta digendongin. Baru dibukain doang. Kan kalau drama Korea kan digendong ya. Kali ya saya sih nggak nonton ya. Ya maksud saya cuman bukain. Nah ini dia ini ya. Gengsi mesti diturunin. Ya gue gak demen sih, nih akibat nonton nih, ya kepingin yang romantis. Nah akhirnya gak hidup di dalam realita. Ya, saya kemarin nonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Ya, begitu kita keluar dari bioskop, logat kita udah Batak semua. Abis nonton, kayak mana kau, kayak mana, ya. Wah saudara, saya bilang iya ya, mami kalau habis nonton James Bond, orang jalan keluar semua kayak si James Bond gitu ya, 007 ya. Jalannya kayaknya lain gitu ya. Iya film kan memberikan pengaruh. Nah pengaruhnya pengaruh baik atuh. Ya udah lagi repot-repotnya kalau masih cari hiburan. Cuman bacain IG-nya orang, sosmednya orang. Ngapain? Abis itu kita berasa gak bahagia. Karena suami kita gak ini. Aduh merasa miskin karena ada ini. Aduh orang mah udah pada pergi ke Bali, pergi kemana. Kenapa gue masih di Jakarta? Gading Serpong, seputar Serpong. Aduh betapa malang hidupku. Lah kalau ngeliatin IG-nya orang abis itu Anda jadi merana. Iyalah tutup tuh IG. Gak usah. Udah hidup real, nyata saudara. Ya, karena apa? Ada tugas lain, penyedia bagi seisi rumah. Saudara bangun kalau masih malam. Karena bagi malam tuh maksudnya subuh, gelap. Saudara harus menyediakan makanan tidak takut kepada salju. Seluruh isi rumah berpakaian rangkap. Saudara, jadi kita melihat bagaimana fungsi peran itu luar biasa. Dan ini menurut saya yang spesial yang Tuhan kasih. Kalau di awal saudara bicara soal sebagai pendamping yang bisa dipercaya. Di tengah-tengahnya saudara sebagai pekerja, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai penyedia. Tapi saudara ditutup dengan pemberi teladan bagi anak. Saudara ketika saudara memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Saudara bukankah itu teladan warisan yang saudara berikan kepada anak saudara? Karena di situ anak-anak melihat apa yang saudara lakukan. Saudara, ketika saudara mau berbagi kepada yang susah, saudara itu ditonton oleh anak-anak saudara. Saudara, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Kalau isinya cuma khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, saudara bisa sibuk, kepo, gak keruan. Saudara cuma bilang, aduh gimana nanti nih, ini minyak tambah lama tambah mahal. Ya, bensin naik, semua bahan makanan naik, kita resesi. Aduh gimana ini? Saudara bisa panik. Jadi saudara, ayo membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kualitas agung seorang wanita yang bijaksana ada di dalam lidahnya. Membangun enggak? Kalau cuma ngomong begini sama anak, kamu mau jadi apa nanti? Payah, enggak ada guna. Mama udah gedein. Udah gede gak bisa dikecilin. Susahin orang tua. Malu-maluin keluarga. Saudara coba ya, kalau kalimat-kalimat itu yang dikeluarkan. Tuh anak bisa merasa dirinya berharga? Gak bisa. Pasti dia merasa,
lebih baik aku nggak ada di dunia ini. Seorang anak yang sekarang lagi ada di rumah sakit jiwa, ada di luar negeri saudara, nggak ada di sini, tapi dia orang Indonesia, studi di sana, lalu kemudian dia mau bunuh diri, jadi sekarang dirawat sama psikiater. Dia cuma ngomong satu kalimat, dia bilang kalau aku nggak ada di dalam keluarga ini pasti sempurna. Kesian sekali. Rambutnya ikel. Lalu dia bilang, ini rambut ikel, jelek. Mestinya lurus. Siapa yang bilang jelek? Papa saya suka ngomong gini, ini rambut apa-apa ya gitu. Cuman begitu. Lalu Anda bilang, ini rapuh amat sih tuh anak. Iya kita nggak tahu tuh anak. Saya bilang tiap anak bukan kertas putih, tiap anak itu kertas yang kita nggak tahu. Mungkin dia tisu, mungkin dia kertas HVS, mungkin dia kertas duplex, karton tebal. Kita nggak tahu. Jangan perlakukan sama saudara. Jadi ini ada satu kalimat saudara ya. If honor be your clothing, the sweat will last lifetime. But if clothing be your honor, it will soon be worn threadbare. Artinya ini kita nih, kehormatan kita itu yang menunjukkan ya pakaian kita. Jadi pakaian kita tuh bukan pakaian yang ini nih saudara. Ini pakaian yang bisa habis. Dan ini gak boleh jadi sumber kebanggaan kita. Tapi mestinya kehormatan kita lah yang jadi pakaian kita. Ya, kita itu berharga dan mulia. Perhiasanmu janganlah lahiriah, secara lahiriah. Ngepang-ngepang rambut, perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah. Tentu sekarang mah bukan pakaian yang compang-camping, bukan. Tapi saya juga heran ya sekarang ya, pakai jeans, throwback gitu kan. Ya, kalau zaman dulu mama sama emak-emak udah bilang, sini-sini emak jahitin gitu ya. Saya tuh pernah nyari jeans yang enggak robek, enggak ada. Saya masuk ke toko yang lumayan lah mereknya. Saya tanya, Mbak, saya mau cari jeans yang enggak ada robekan, ada enggak? Maaf Bu, enggak ada ya. Dia melihat saya jadul banget ya. Enggak ada. Ya saudara, tentu saja pakaian kita bukan maksudnya suruh compang-camping, enggak. Tapi kebanggaan kita, keberhargaan kita itu bukan dari baju. Artinya bukan dari merek, saudara. Kita tuh berharga, kita itu mulia. Perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, kita tuh berharga di mata Allah. Ayo mari kita miliki roh yang lemah lembut dan tentram. Karena apa saudara? Perhiasannya adalah manusia batiniah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari lepas sehari. Saudara, kita diperbaharui tiap-tiap hari. Ya, transformasi. Apanya saudara yang transform? Budi. Diperbaharui budi kita, saudara. Ini budi bukan namanya Pak Budi ya. Budi, karakter kita yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari, itulah bijaksana kita, saudara. Kita tahu kita lemah, tapi kita minta Tuhan. Tuhan, saya terus mau serupa dengan Engkau. Serupa dengan gambaran anakmu. Walaupun saya harus terus berjuang. Saudara, menjadi rendah hati itu gak gampang, gak otomatis. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, disulap, langsung jadi sabar, murah hati, penuh kasih, lemah lembut. Aduh, itu bukan gue banget. Bagaimana saudara?
Jadi saudara, ini satu quotes ya, Alexander Nisbet. Dia mengatakan mereka yang menghabiskan banyak waktu, usaha dan kekayaan untuk mengatur dan menghiasi tubuh mereka, biasanya mengabaikan jiwa mereka. Membiarkannya dalam kondisi yang kacau, tidak teratur, jorok dan kotor. Anda mengerti maksudnya? Kalau perhatian kita hanya kepada tubuh, ini gimana ya supaya mata saya lebih besar, gimana ya supaya alis saya, gimana hidung saya, ini gimana ya facelift supaya nggak turun mata, pipi, nggak ada kerut-merut. Biasanya udah nggak ada waktu buat ngurusin jiwa. Karena apa? Karena seluruh daya kita habiskan hanya untuk memperhatikan yang di luar. Jadi yang di dalam ini malah dibiarkan kotor, jorok, nggak terurus karena orang nggak lihat. Tapi justru Tuhan melihat yang di dalam. Nggak apa-apa, keriput. Emang juga udah sesuai sama umur, ya enggak? Jadi kita nggak usah seneng kalau dibilang coba lihat kayak umur berapa. Umur berapa? Kalau bilangnya, 40, 40, 60 tahu. Kayaknya kita bangga banget ya, 60 kayak 40 ya. Jangan-jangan maksud dia 40 kelakuannya, ya enggak? Bukan tampangnya, ya. Jadi saudara ayolah rahasia wanita yang bijaksana. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Sia-sia. Sia-sia kalau kamu cantiknya cuma di luar. Enggak cantik di dalam. Sia-sia sekarang cantik besok bisa enggak cantik lagi. Karena kecantikan manusia itu menurut apa kata orang. Kan orang bilang kalau cantik kalau putih, kalau tinggi, kalau langsing gitu kan. Itu kan ukurannya manusia yang bisa berubah-ubah. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara Amsal pasal 1 bicara takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Permulaan hikmat. Dan diakhiri dengan istri yang takut akan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan udah cukup. Dia bisa dipercaya, dia akan jadi pekerja yang cerdas, yang rajin. Dia akan bisa ngatur karena dia tahu mana yang harus didahulukan, diprioritaskan. Dia bisa saudara menyediakan apa yang perlu disediakan. Saudara dia bisa menjadi teladan. Karena kuncinya takut akan Tuhan, bukan takut suami aja. Takut suami ya karena takut Tuhan, udah itu aja. Gak boleh takut suami karena nanti takut dia selingkuh, takut dia gak kasih uangnya, takut ini, itu takut yang bukan karena takut akan Tuhan. Dan akibatnya apa? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Anak suami itu orang dalam. Asli mereka yang paling tahu. Jangan sampai anak-anak kita ngomong gini, tante gak tahu aja mami kalau di rumah, kayak singa. Karena anak paling jujur kan, ya. Anak kita jujur, dia ngomong apa. Tapi ini anak-anaknya bangun menyebutnya berbahagia pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Suami-suami, apakah Anda bisa memuji ini kepada istrimu? Please, hargai dia. Gak ada wanita lain. Tentu selain ibumu. Ibumu itu kan ibu yang sudah melahirkan ya. Sudah selesai tugasnya. Sekarang ada istrimu yang menjadi bagian jiwamu. Dia dipersatukan oleh Tuhan. Dua sudah menjadi satu. Apakah engkau mengatakan engkau telah berbuat baik. Tetapi kau melebihi mereka semua wanita-wanita yang ada di dalam hidupku. Karena engkau adalah bagianku, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saudara, tentu saja ketika Anda mau
punya istri yang bijaksana. Apakah Anda menolongnya untuk dia menjadi bijaksana? Apa yang menjadi peran Anda untuk punya ibu yang bijaksana? Ayo, dia nggak bisa bijaksana sendirian tanpa ditolong oleh lingkungan yang ada. Berdoa untuk mereka. Doakan istri, doakan mamahmu, doakan wanita-wanita yang ada di sekelilingmu. Supaya mereka takut akan Tuhan. Karena disitulah sumber hikmat, sumber bijaksana. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan. Apapun yang kami dapat, 1-2 kalimat atau 1-2 insight cerita, itu biarlah boleh tetap tinggal di dalam hati pikiran kami. Tolong kami Tuhan, kalau itu teguran ataupun peneguhan, boleh kami lakukan di dalam ketaatan kami kepadamu. Supaya kami bisa terus-menerus berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Manusia batiniah kami Tuhan, yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Sehingga kami makin serupa dengan Engkau. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.